Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, jadi hari ini Budia akan menerangkan tentang materi main, median, modus data kelompok. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari main atau rata-rata data tunggal, sekarang kita langsung beralih ke data kelompok ya anak-anak ya. Jadi untuk data kelompok sendiri ya, nanti berbentuknya tabel yang disajikan itu tabel distribusi frekuensi ya. Jadi cirinya tabel distribusi frekuensi, dia itu nilainya ini berupa interval ya. Nah, ini bisa dilihat intervalnya misal 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya. Jadi data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, misalnya ini Budi ada soal seperti ini, ada data nilai ya. Jadi dari data nilai ini, misal kalian diminta untuk mencari rata-rata, median dan modusnya. Nanti seperti apa ya? Oke. Untuk nanti mencari mean atau mencari rata-rata ya, mencari mean. Sini aja. Mencari mean atau rata-rata ya, atau nanti simbolnya dia X bar. Langkah pertama yang harus kalian cari adalah nanti kalian mencari titik tengah atau nilai tengah, sama ya, titik tengah atau nilai tengah. Nanti simbolnya dia XI. Di pertemuan sebelumnya di penyajian data kalian sudah mempelajari tentang titik tengah ya anak-anak ya. Titik tengah sendiri rumusnya apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi batasnya ditambah kemudian dibagi 2. Dan ini mencari titik tengahnya itu setiap kelas. Oke, ini Budia tambahkan untuk mencari titik tengah. Titik setengah. Dimulai dari kelas pertama ya anak-anak ya. Jadi titik tengah kelas pertama, batas bawahnya 1, batas atasnya 5 ya. Jadi ditambah 1 tambah 5, 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Oke, titik tengahnya 3. Dan seterusnya, tambah bagi 2, taruh sini, tambah bagi 2, seperti itu. Lah, kalau misal ini, kalau Budia cari satu aja sini, nanti yang ke bawah itu tinggal menyesuaikan anak-anak. Kalau Budia ya, nanti terserah kalian caranya seperti apa. Tapi ini, kalau misal caranya Budia ini 1, kan sudah ketemu 3. 1 sampai 3 itu tambahnya berapa? 2 ya. Berarti ke bawah sini semuanya tambahnya 2. Yang 1 ke 3 tambahnya 2. Berarti ini ke sini tinggal tambahnya 2 semua. Berarti 6 tambah 2, sini 8 tambah 2, 13 tambah 2 lagi 18 tambah 2 lagi 23. Dah, ketemulah titik tengahnya. Langkah pertama bisa ya anak-anak ya. Oke, lanjut langkah kedua. Langkah kedua ini adalah kalian mencari nih perkalian titik tengah dikali frekuensi ya. Titik tengah dikali frekuensi. Ini juga berlakunya mencarinya setiap kelas ya anak-anak ya. Jadi ini XI dikali F dikali yuk, berarti ini XI kali F. 3 kali 3 9, 8 kali 4 32, 13 kali 8 42, 104. 18 kali 7 berarti ini 6 5 126 ya. 2 kali 23 berarti ini 46. Nah, kalau sudah mencari perkaliannya, langkah berikutnya kalian mencari sigma. Sigma itu apa? Sigma itu jumlah ya. Nah, tinggal yang dijumlah apa? Yang dijumlah ini XI kali F. Jadi XI kali F ini yang sudah kalian hitung kalian jumlah. Kalau ada sigma berarti jumlah. Nah, ini I-nya, karena ini ada I-nya itu dari 1 sampai N. N itu sampai ini berapa? Dari kelas pertama sampai terakhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5. Ya. Dijumlah aja, tinggal dijumlah. Jadi yang dijumlah ini XI kali F dijumlah. Yang XI kali F dijumlah 9 kali 32 9 tambah 32 tambah 104 tambah 126 tambah 46. Taruh sini. Udah taruh di bawahnya sini ya. XI kali F.
I sama dengan 1, ini I sama dengan 1 sampai N terakhir ada berapa? 5. Oke, tinggal dijumlah aja. Sigma jumlah SI kali F jumlah 9 tambah 2 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 6 21, 21 berapa? Bentar. 9 tambah 2 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 6 21, 21 tambah 6 27. Nilainya 2 ya, 5 6 7 11. 6 9 nilainya 1 3 317 ya anak-anak ya. Oke, nanti kamu cari ini. Kalau sudah, langkah berikutnya kalian juga cari sigma. Sama, masih sigma itu jumlah. Yang dijumlah kalau ini bukan XI kali F, tapi yang dijumlah F-nya. Dijumlah F-nya, sigma F. I-nya dari 1 sampai ini FI. Maksudnya itu sigma frekuensi dari frekuensi pertama sampai terakhir. R-nya kan 1 2 3 4 5 sampai 5. Nah, ini nanti yang ini tergantung kelasnya ya. Kalau misal kelasnya ada 7 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini sampai 7 tergantung. Ini tergantung. Tinggal dijumlah aja F-nya. Sigma F-nya berapa? Sigma F-nya 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 15, 15 tambah 7 22 tambah 2 24. Dah, ketemulah 24. Sampai sini ada pertanyaan sampai langkah keempat bisa ya. Langkah pertama nyari titik tengah, kemudian nyari XI kali F dijumlah, sigma F-nya juga dijumlah. Kemudian langkah terakhir anak-anak tinggal kalian mencari rata-rata. Mencari rata-rata atau mean atau X bar ya simbolnya ya kemarin ya. Berarti sigma tinggal sigma XI kali F ini, I-nya dari 1 sampai N. Nah, ini N-nya tergantung karena N-nya 5 nih, berarti 5 dibagi sigma F. Jadi sigma XI kali F ya, sigma XI kali F dibagi sigma F, berarti tinggal 317 dibagi 24. Tinggal dihitung aja. Coba ini budi orang-orang ya di sini ya. 317 dibagi 24 ini berapa? 1 24, ini 6 7 77 ya. Ini berarti berapa ini? Kalau 3 nyampe ya ini ya. 3 kalau 3 berarti 72, sisanya berapa? 5. Tinggal di koma aja. Taruh ini, berarti ini kalau 2 ya ini 48. Sisa berapa ini? 2 lagi. 20 ya. 20 nggak nyampe ini. Berarti ini 20 gitu aja. Dah 13,20. Hati-hati ya, di sini ada sigma. Sigma itu artinya jumlah, supaya mengingatkan kalian aja. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya anak-anak ya untuk mencari rata-rata ya. Jadi tinggal nyari titik tengah dikalikan sigma. Udah. Oke, kalau sigma sudah selesai, nanti habis ini kita akan melanjutkan ke mencari median. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Masih dengan soal yang sama, kita mencari median. Kalau tadi kalian mencari rata-rata, sekarang kalian mencari median. Median itu apa? Median itu nilai tengah ya. Oke. Jadi kalian mencari tengah-tengahnya, titik tengahnya ada berapa. Oke. Kalau median data tunggal kan sudah kalian pelajari di waktu SMP ya. Nah, kalau nggak salah SMP kelas 3. Masih ingat ya median nilai tengah ya? Bisa kalian pakai sistem coret terus kalian dapatkan tengah-tengahnya berapa. Tapi kalau misalnya datanya kelompok berupa tabel distribusi frekuensi, bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas ya. Untuk menentukan median, kita langkah pertama harus mencari kelasnya dulu ya. Ini adalah langkah pertama, kalian harus mencari kelas median. Nah, ini kan ada banyak kelas, ada 1 2 3 4 5, ada 5 kelas ya. Oke, kelasnya yang mana sih yang median? Nah, kita harus cari dulu. Cara menentukan ya, yaitu nanti kamu rumusnya ini N/2.
N itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi, ya, N per 2. Jadi kalau median kan berarti tengah-tengah, berarti kan dibagi 2. Tapi anak-anak, sebelum kalian mencari kelas median, ini langkah pertama ya, ini Bunda, ini kasih tanda panah. Langkah pertama, kalian harus mencari nih frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif nih. Bunda kasih bunga buat kalian supaya bunga apa ya ini ya, supaya lebih paham ya. Frekuensi kumulatif, jadi kalian harus cari dulu frekuensi kumulatif setiap kelasnya. Tambahkan saja ini, tambahkan satu kolom FK. FK itu frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu berarti kumulatif, dikumulatifkan, berarti kan ditambahkan ya. Frekuensinya ditambah-tambahkan pokoknya nanti ya. Jadi ini frekuensi yang pertama berapa? 3. Kita tulis 3. Ditambahkan frekuensi yang berikutnya, 3 tambah 4 berarti berapa? 7. Tambahkan lagi frekuensi berikutnya, tambah 8, 15. Tambahkan lagi frekuensi berikutnya, tambah 7 itu berapa? 22. Tambahkan lagi 24. Nah inilah N-nya. Semuanya kalau dijumlah itu 24, ini N-nya. Berarti sama dengan 24 dibagi 2. Sama dengan berapa ini? 12. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lah, kelas median itu adalah dimana nilainya tuh nilai ke-12. Nah, nilai ke-12 itu yang mana? Kan kita nggak tahu. Ini 1 sampai 5 nya ada 3, ini ada 4 lah. Ini caranya kalian melihat adalah carinya di FK. Kan jadi datanya tuh ini. Data 1 sampai 3 tuh ini. Habis 3 kan berapa? 4. 4 sampai 7. Ini di sini. 8 sampai sini, 15 itu di sini. Jadi data ke-12 berarti di sini. Atau kamu supaya gampangnya mencari kelas median, cari FK ya, cari FK yang lebih dari hasilnya ini terdekat. Yang lebih dari hasilnya ini ya. Ini ikut inilah ya. Bu, kalau ini hasilnya 20 ya caranya FK yang lebih dari 20 ya. Tapi yang terdekat. Caranya seperti itu. Jadi setelah 12 cari FK yang jumlahnya setelah 12 yang terdekat. 3, 7, 15, 22, 24. Yang terdekat setelah 12 siapa? 15. Nah, inilah kelas mod. Berarti ini pada interval berapa? 11 sampai 15. Coba diamati dulu sampai sini ada pertanyaan tidak? Setelah mencari kelas, kalian mencari tepi bawahnya. Tepi bawah kelas median. Yang kelas median saja ya. Jangan yang lainnya. Yang kelas median kan ini tepi bawah. Masih ingat tepi bawahnya enggak kalian? Batas bawah ya. Berarti ini dikurangi setengah. Kan tepi bawah, berarti yang ini kurangi setengah. Berarti berapa? 10,5. Bisa ya? Bu, kalau misal mediannya, kelas mediannya di sini, berarti tepi bawahnya berapa? Tinggal kurangi setengah, 20,5. Setelah mencari tepi bawah, kalian mencari nih FKS, atau Bunda tuliskan ini FK sebelum. Nah, FK sebelum, yang FK tapi yang sebelum kelas median, yang sebelum loh ya, hati-hati. Median, kelas mediannya kan ini, cari FK berarti yang ini, yang sebelum kelas median. Sebelum kelas mediannya siapa? Ini berarti berapa? 7. Oke, berarti ini FKS nya sama dengan 7 ya. FKS, FK sebelum ya, ini FKS, FK sebelum. Langkah berikutnya, keempat, nyari F-nya. Bukan FK loh, tapi F loh ya, frekuensi aja. Frekuensi kelas median. Sekarang frekuensinya, bukan FK-nya. Frekuensi yang kelas median yang mana sini? Berarti yang ini, 8. Nah, berarti ini adalah F-med. F-median ya. Berarti sama dengan 8. Ada pertanyaan? Bisa ya? Langkah kelima, kalian harus mencari panjang kelas. Panjang kelas sudah kalian pelajari dulu waktu di penyajian data ya. Tinggal dihitung aja panjangnya 11 sampai 15 itu berapa. Kalian pakai tangan 11, 12, 13, 14, 15 ada berapa? Ada 5. Berarti panjang kelasnya 5. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, langkah terakhir anak-anak, kelihatannya panjang tapi sebenarnya gampang ya, karena ini Budiah pecah-pecah. Nanti kalau kalian sudah memahami langsung enak. Median rumusnya perhatikan, harus dihafalkan. TB, tepi bawah ya, TB itu ya dihafalkan. TB ditambah karena ini median berarti N per 2. Karena median berarti N per 2 ya, ditambah N per 2 min FKS. FK sudah kalian cari tadi ya, per F median. N per 2 kurangi FKS per F median dikali I. I itu panjang kelas ya. Ini I. Oke, I itu panjang kelas. Tinggal masukkan, nah kalau kalian sudah mencari ya, berarti 10,5 ditambah N per 2. N per 2 nya berarti tadi berapa sudah kalian cari nih, N per 2 12 dikurangi FKS, FK sebelum sudah kalian cari 7, F mediannya 8 dikali I nya 5. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bisa ya. Berarti 10,5 ditambah ini berapa ini? 5 ya. 5 per 8 dikali 5. Coba sampai sini kalian cermati ya, ada pertanyaan tidak? Bisa ya anak-anak ya. Kemudian baru dihitung 10,5 ditambah 25 per 8. Sekarang kita hitung dulu, dibagi 25 dibagi 8 kira-kira berapa? 3 ya, 3 itu 24, sisa berapa? 1. Karena nggak bisa dia kasih koma, kasih 0. 10 bagi 8 1 dan 8 sisanya 2. Dan ini sampai Budiah 2 di belakang koma aja. 20 bagi 8 ini 2. Ini 16 dan seterusnya ya. Berarti ini Budiah ketemulah 10,5 ditambah 3,12. Sehingga mediannya adalah 13,62. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang median? Bisa ya anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang ya untuk mencari modus itu berarti nilai yang sering muncul ya. Oke, Mas pernah dengar ya kata-kata modus ya? Oke, jadi kalau ada bahasa modus, dia modus lah, berarti dia itu sering muncul ya, mencari perhatian. Oke, kalau ini dalam data, kita cari data yang sering muncul di sini. Kira-kira menurut kalian yang mana? Kalau yang sering muncul berarti kan yang sering keluar ya, berarti frekuensinya paling banyak. Yang frekuensinya paling banyak yang mana? Oke, yang ini benar ya. Jadi ini mencari kelas modus dulu. Kelas modus, kalian mencarinya cari F yang paling besar. Paling besar. Oke, cari F yang paling besar yang mana? Yang ini. Oke, berarti inilah kelas modusnya. Seperti itu. Nah, berarti ini kelas modusnya pada interval 11 sampai 15. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kelas modus, mencari kelas modus nggak ada permasalahan ya, sangat mudah sekali ya. Langkah kedua, modus itu paling gampang anak-anak daripada main median ya. Jadi main median modus itu paling gampang sendiri modus, karena modus kalian tidak usah menambahkan apapun di sini. Kalau tadi kan rata-rata kan kalian menambahkan XI sama XI kali F, masih mencari jumlahnya. Kalau median kalian masih mencari FK-nya seperti itu. Cari FKS-nya juga lah. Kalau ini modus cuman gampang sekali anak-anak. Kalian mencari, kalau sudah cari kelas, kalian tinggal mencari D1 dan D2. Apakah D1 dan D2? D1 itu adalah selisih itu apa? Selisih itu berarti dikurangi ya anak-anak ya, cari yang besar dikurangi yang kecil. Selisih F modus, berarti frekuensinya modus dengan F-nya modus dengan sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Selisih F modus dengan F sebelumnya. Berarti di sini D1-nya sama dengan F modusnya ini, kelas sebelumnya ini. Berarti dicari selisihnya lah. Inilah D1. Sehingga Budiah bisa tahu D1-nya itu 8 dikurangi 4. Sama dengan berapa? 4.
Ini yang pertama. Yang kedua D2 hampir sedikit sama anak-anak. Jadi selisih F modus dengan sesudahnya. Sesudahnya berarti setelahnya ya. Kita lihat F modusnya di sini, berarti sesudahnya yang ini. Nah, kalian cari selisihnya, ini namanya D2. Selisih itu ya berarti yang besar kurangi yang kecil, berarti 8 dikurangi 7 sama dengan berapa? 1. Bisa dipahami ya, mudah sekali ya anak-anak ya. Oke, lanjut langkah ketiga sama yang tadi median, kalian mencari panjang kelas. Panjang kelas tuh berarti nanti iya, panjang kelas sama kalian hitung manual aja boleh. 11, 12, 13, 14, 15, jadi ada 5 ya. Oke. Langkah keempat langsung tinggal cari modus. Anak-anak sangat gampang sekali ya modus ya. Modus tuh rumusnya dihafalkan, masih sama rumusnya. Yang pertama TB plus, cuman bedanya dia ini pakainya D1 per D1 plus D2 dikali I. Jadi jangan sampai kebalik ya, yang plus di bawah. TB plus D1 per D1 lagi plus D2. Tinggal dimasukkan aja. Berarti TB-nya ini ya, TB itu berarti tepi bawah kelas modus. Tadi Budiah maaf lupa. TB itu tepi bawah kelas modus. Dia tambah ya, tepi bawah kelas modus. Berarti TB-nya kelas modusnya kan di sini. Berarti TB-nya 10,5 ya. Batas bawah dikurangi setengah. Berarti 10,5 ditambah D1. D1-nya berapa? 4 per D1 lagi, 4 lagi D2 1 dikali I-nya berapa? 5. 10,5 ditambah 4 per dihitung dulu ya, ini 5 dikali 5. Adakah yang bisa dicoret anak-anak di sini? Bisa ya, coret tinggal berapa? 4, berarti 14,5. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi kan ini median modus data kelompok. Jadi nanti setelah kalian mau pelajari video yang Budiah berikan ini, silahkan kalian kerjakan soal yang sudah Budiah share di Microsoft Teams ya. Untuk batas pengerjaannya 1 hari saja ya anak-anak ya, jadi tidak banyak. Karena nanti minggu ini Budiah juga akan memberikan materi di seminggu 2 kali seperti itu. Terima kasih. Semoga apa yang Budiah sampaikan benar-benar sampai ke kalian, benar-benar kalian bisa memahami dengan baik. Salam. Dan ya Budiah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.